Ada pertanyaan dari saudara kita, bagaimana keutamaan melakukan salat duha? Salat duha sebagaimana yang kita ketahui adalah salah satu salat yang disunnahkan untuk kita lakukan pada setiap harinya. Bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis, beliau mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan ke Abi Hurairah untuk senantiasa melaksanakan dan menjaga salat duha. Tentang keutamaannya disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat duha itu dalam hadis disebutkan itu yujzi an sadaqah sittin an 360 mifsal. Bahwasanya pada tubuh manusia ini ada 360 persendian. Ya, dan pada setiap hari harus kita lakukan sedekah ya dari setiap persendian tadi. Baik itu dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahlil, dengan membantu orang lain dengan kalimat thayyibah, ya amar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang lain, mengangkat barang orang lain. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan kullu sulama min nanas alaihi sadaqah. Setiap anggota tubuh ini ada sedekahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya salat duha itu sama pahalanya atau sudah cukup sebagai pengganti ya sedekah dari 360 persendian yang ada pada tubuh manusia. Ya, jadi kalau kita sudah melakukan salat duha, berarti kita telah sama melakukan 360 kali sedekah ya dari setiap persendian yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, orang yang menjaga salat duha dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Dari siang hari itu sampai pada malam hari, ya dia akan diberikan penjagaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, salli min awwalin nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah engkau beberapa rakaat di awal siang, ya di waktu duha, di waktu pagi, ya. Akfika akhirahu, maka aku akan memberikan penjagaan kepada engkau sampai penghujung hari tersebut. Jadi orang yang menjaga salat duha ketika matahari terbit, dia tersebut melakukan salat duha, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan penjagaan kepadanya. Dan juga disebutkan ya dalam hadis lain bahwasanya salat duha ini adalah salatnya orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Dia ketika melakukan dosa cepat dia kembali kepada Allah. Ini tanda-tandanya adalah dia menjaga salat duha. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salat duha itu adalah salatul awwabin. Ya, adalah salat orang-orang yang takut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa keutamaan dari salat duha. Sedangkan pertanyaan kedua, kapan salat duha tersebut dimulai? Ya. Itu para ulama menyebutkan salat duha tersebut dimulai setelah terbitnya matahari. Jadi setelah tulu', ya setelah habis waktu subuh dan matahari terbit, itu habis waktu subuh, maka itu sudah boleh melakukan salat duha. Bahkan dalam hadis lain disebutkan yang dihasankan oleh Syekh Albani, man shallal ghada fi jama'atin summa qa'ada fil baiti la yadhkurullah ta'ala ila tulu'i syamsi kana lahu bidzalika ajru hajjatin wa umrah tammatan. Barang siapa yang salat subuh 2 rakaat secara berjamaah, ya, kemudian dia duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Kemudian dia salat 2 rakaat.
ya. Kemudian dia salat 2 rakaat setelah matahari terbit tersebut, setelah syuruk, ya, matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala sama seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjelaskan bahwasanya ya salat duha tersebut pahalanya sangat besar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat isyraq itu adalah bagian dari salat duha. Jadi isyraq itu adalah awal waktunya duha. Jadi orang yang melakukan salat isyraq ya ketika matahari sudah terbit, ya, maka dia telah melakukan salat duha, dan itu termasuk bagian dari salat duha. Makanya para ulama ketika mereka menjelaskan keutamaan salat duha, mereka juga membawakan hadis tadi. Karena salat itu merupakan, karena itu sudah masuk waktu duha. Ya, itu jadi waktunya itu mulai dari terbit matahari sampai ma qabla zawal. Sampai sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Jadi selama azan zuhur belum berkumandang, belum masuk waktu zuhur, maka waktu duha itu masih ada. Waktunya yang paling afdal disebutkan oleh para ulama melalui hadis Rasulullah SAW adalah ketika matahari sudah mulai agak menyengat. Jadi ketika sudah mulai agak panas, biasanya jam 9 ke atas, ya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabina hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah adalah ketika anak unta merasa kepanasan di padang pasir. Artinya padang pasir itu sudah mulai hangat dan panas, sehingga dia anak-anak unta tidak bisa lagi bermain-main dan berguling-guling di padang pasir tersebut. Demikian waktu yang paling afdal. Namun kalau dia lakukan ya sebelum itu ketika matahari terbit atau setelah matahari terbit atau jam 8 atau jam 7 antara tadi rentang waktu setelah matahari terbit sampai sebelum waktu zuhur, maka itu diperbolehkan. Tapi yang afdal adalah ketika mulai matahari agak terik sedikit.